saya Rifka Febriani dengan NIM 19329150. Saya berasal dari kelompok 1 pada mata kuliah pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perancangan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rancangan pembelajaran yang dikembangkan secara rinci, mengacu pada silabus, buku teks pembelajaran, dan buku panduan guru, menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Adapun pengertian RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran yang lain pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang menyatakan bahwa rancangan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih dikembangkan dari silabus untuk mengarah pada kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, untuk unsur pengembangan pembelajaran tersebut ada 3. Apa aja kompetensi yang harus dicapai oleh siswa atau dikuasai oleh siswa, yaitu KI atau kompetensi inti dan KD kompetensi dasarnya. Yang kedua, bagaimana cara mencapainya, yaitu dengan cara kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu adalah bagaimana cara mengetahui pencapaian tersebut, yaitu dengan penilaian pembelajaran. Nah, dapat kita simpulkan bahwa komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, yang ketiga penilaian pembelajaran. Selanjutnya, apa saja komponen RPP atau rancangan pelaksanaan tersebut? Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen RPP atau rancangan pembelajaran terdiri atas yang pertama itu ada identitas sekolah atau nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtemanya. Yang kedua, kelas atau semester. Yang ketiga, itu materi pokok. Yang keempat, alokasi waktu pembelajaran. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Apa saja yang menjadi tujuan dalam pembelajaran tersebut pada pertemuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi tersebut. Selanjutnya materi pembelajaran. Yang selanjutnya metode pembelajaran, media apa saja yang digunakan, dan sumber belajar, baik itu dari buku atau dari sumber lain seperti artikel, video pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian hasil pembelajaran. Ini merupakan contoh hasil dari rancangan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu tadi seperti nama sekolah, yaitu SMA negeri. Terus mata pelajarannya yaitu pendidikan agama Islam, kelas atau semester, kelas 10, semester ganjil atau semester 1. Materi pokoknya mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian. Selanjutnya tahun pembelajaran 2021-2022. Alokasi waktunya 3 kali 45 menit. Selanjutnya yaitu kompetensi inti, yang itu KI 2-nya yaitu mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, dan cinta damai, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi di atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara aktif dan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang poin B-nya yaitu kompetensi dasar, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surah Al-Maidah ayat
8 dan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119 dan hadis yang terkait hal jujur. Yang poin ketiganya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Itu dapat menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman Al-Quran Surah Al-Maidah, Al-Quran Surat At-Taubah, dan hadis terkait hal tersebut. Yang poin keempatnya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah dilaksanakannya kegiatan pembelajaran siswa adalah yang pertama itu membaca dan memahami Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8 dan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119 tentang kejujuran. Dan yang kedua, menjelaskan makna isi dari Al-Quran Surah Al-Maidah dan At-Taubah tersebut. Yang ketiga, membaca dan memahami hadis yang terkait dan mendukung lainnya tentang kejujuran. Yang keempat itu menampilkan contoh perilaku berdasarkan Al-Quran Surah Al-Maidah dan Surah At-Taubah. Yang poin kelima yaitu materi pembelajaran, yang mana materi pembelajarannya itu dapat kita ambil dari Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8 dan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119 dan hadis terkait, yaitu tentang perilaku jujur. Yang poin keenam, metode pembelajaran. Metode pembelajarannya dapat kita gunakan seperti metode komparatif dan diskusi. Dan media selanjutnya yang poin ketujuh yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran dapat kita gunakan berupa worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, dan Al-Quran. Selanjutnya poin 8 yaitu sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran dapat berupa buku pendidikan agama Islam siswa kelas 10. Yang kedua itu buku referensi yang relevan, baik itu buku sumber bacaan tentang akidah akhlak maupun artikel-artikel terbaru, penelitian terbaru. Yang ketiga itu LCD proyektor. Yang keempat video pembelajaran yang dapat ditampilkan atau dibuat. Yang kelima itu tafsir Al-Quran dan kitab hadis. Yang keenam kitab Asbabul Nuzul dan Asbabul Furud dan lingkungan setempatnya, yang mana bisa menjelaskan mengenai perilaku jujur tersebut. Yang poin ke-9 yaitu langkah kegiatan pembelajaran. Di langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, seperti memberi salam, menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar. Yang ketiga, menanyakan kehadiran siswa. Yang keempat, mempersilahkan salah satu siswa untuk memimpin doa belajar. Yang kelima, tanya jawab materi sebelumnya untuk mengingatkan peserta didik akan materi yang dipelajari sebelumnya. Yang keenam, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan tersebut. Yang pada poin kedua yaitu inti. Di inti ini mencakup seperti mengamati, menanya, mengumpulkan data atau eksplorasi, dan mengasosiasikan. Yang poin ketiga itu penutup, seperti meminta salah satu peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang dia dapat dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, memberi tambahan materi sekaligus kesimpulan materi dan penguatan materi dari pembelajaran tersebut, dan memberi apresiasi kepada peserta didik yang berperan aktif dalam pembelajaran dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Dan yang poin terakhir yaitu penilaian pembelajaran. Sekian presentasi dari saya mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran pendidikan agama Islam SMA MA. Saya kembalikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Discovery learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dalam sebuah pembelajaran.
Pertama, langkah-langkah dari discovery learning itu ada stimulus. Jadi stimulus itu adalah pemberian rangsangan kepada siswa agar menimbulkan suatu kebingungan. Jadi kebingungan kepada siswa itu untuk menyelidiki suatu permasalahan. Nah, guru bisa memberikan seperti berupa video, adanya pernyataan atau identifikasi masalah, yaitu setelah diperlihatkan berupa video tadi, jadi guru menanyakan kepada siswanya, apa permasalahan yang ada dalam video yang sudah ditayangkan dalam bentuk stimulus yang pertama. Ketiga, adanya pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini, siswa mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi. Nah, kemudian guru melakukan pembentukan kelompok dalam pembentukan data ini. Ketiga, ada pengolahan data. Pengolahan data ini seperti mengolah data informasi yang telah diberikan oleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Kemudian dalam kelompok yang sudah ditentukan oleh guru tadi, dirundingkan seperti apa data-data yang diperoleh dari masing-masing perorangan. Setelah pembuktian atau verifikasi, yaitu siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang sudah ditentukan tadi. Seperti kan tadi sudah dibentuk kelompok, jadi diutarakan apa yang sudah dicari tadi. Menarik kesimpulan dengan cara guru memberikan jawaban yang benar atas pernyataan-pernyataan dari siswa. Saya Sofia Putri Wahyuni, NIM 19329050 akan melanjutkan materi tentang tahapan model pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry sendiri merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu fenomena alam, makhluk hidup, atau benda secara sistematis, kritis, analisis, dan logis. Terdapat 6 langkah dalam model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu orientasi terhadap masalah. Untuk mengorientasi siswa terhadap masalah ini, guru harus memiliki kreativitas sehingga stimulus atau rangsangan yang diberikan benar-benar menarik bagi siswa. Ciptakan kondisi melalui deskripsi cerita atau kasus yang dapat merangsang rasa ingin tahu peserta didik. Guru dapat memberikan arahan atau bimbingan langsung agar peserta didik dapat berlatih menggunakan pemikiran atau mengorientasikan pemikiran pada suatu masalah yang akan diselesaikan. Kedua, rumusan masalah. Ketika rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka dalam pemikiran peserta didik akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi dasar dalam merumuskan masalah. Jika permasalahan yang diajukan oleh peserta didik belum mencirikan permasalahan rumusan masalah yang baik, maka guru dapat memberikan pertanyaan memancing agar peserta didik dapat terarah dalam merumuskan masalah sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Ketiga, mengajukan hipotesis. Selanjutnya, setelah peserta didik merumuskan masalah, dan langkah selanjutnya yaitu hipotesis. Perumusan hipotesis oleh peserta didik dapat dipandu oleh guru dengan memberikan peserta didik bahan bacaan untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan hipotesis atau jawaban sementara inilah yang akan nantinya menjadi dan diuji kebenarannya. Keempat, mengumpulkan data. Data dan informasi yang telah diperoleh kemudian harus dipilah hanya informasi dan data yang relevan dengan tujuan atau pemecahan masalah mereka yang akan dijadikan sebagai data. Peserta didik pada tahap ini diharapkan lebih banyak membaca secara mandiri, mengumpulkan bahan yang akan dibutuhkan dari internet, melakukan eksperimen-eksperimen kecil, dan sebagainya. Menguji hipotesis. Setelah berkutat dengan beragam sumber belajar yang tersedia dan sumber data yang ada, peserta didik kemudian akan diajak untuk memperoleh data dan informasi yang telah diperoleh. Mereka dapat belajar mengorganisasikan data ke dalam tabel, daftar, dan ringkasan yang akan mempermudah mereka dalam menguji kebenaran hipotesis yang telah mereka susun di langkah sebelumnya. Keenam, menyimpulkan data. Biasanya, dari pembelajaran yang baru mereka lakukan, mereka akan menemukan informasi yang tidak sesuai dengan hipotesis atau sebaliknya, di mana informasi baru tersebut semakin memperkuat informasi yang telah mereka miliki itu.
Disinilah mereka akan melakukan dan menyimpulkan yang didasarkan akan rasionalitas berdasarkan hasil penyelidikan ilmiah. Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry ini memungkinkan peserta didik mempunyai kedalaman pemahaman terhadap materi yang mereka pelajari, dan secara konstruktif mereka membangun sendiri pengetahuan baru di atas pondasi pengetahuan yang sebelumnya mereka miliki. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi itu tentang project based learning. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian dari project based learning. Project based learning adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk memperdalam pengetahuannya sekaligus mengembangkan kemampuan melalui kegiatan problem solving dan investigasi. Itu langkah-langkah pembelajaran project based learning. Yang pertama, mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang harus mengandung permasalahan yang harus dipecahkan dan menghasilkan sebuah penemuan atau produk. Topik atau tema harus sesuai dengan real world dan mendorong siswa untuk melakukan investigasi yang mendalam. Yang kedua, itu membuat perencanaan. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan siswa. Perencanaan meliputi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai proyek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga itu menyusun jadwal aktivitas. Guru dan siswa bersama-sama menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan siswa diberi pengarahan untuk mengelola waktu yang ada. Berikan siswa kebebasan dan kesempatan untuk mencoba menggali sesuatu yang baru. Guru pintar tetap harus memantau atau mengingatkan apabila siswa melenceng dari tujuan proyek. Yang keempat itu mengawasi proyek pengerjaan. Meskipun siswa diberikan kebebasan menentukan strategi dan cara mengerjakan proyeknya, guru tetap bertanggung jawab untuk memantau siswa selama menyelesaikan proyek. Selanjutnya itu memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian yang guru pintar lakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar pada proses dan produk yang dihasilkan. Guru dalam mengevaluasi kemajuan setiap siswa dan memberi feedback. Selanjutnya guru menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dapat dilakukan dengan mempresentasikan produknya di depan teman atau guru. Yang keenam itu melakukan evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran project based learning, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan produk yang telah dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Ahmad Nasution, NIM 19329191. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model project based learning. Ada 6 langkah yang harus dilakukan saat menerapkan project based learning. Yang pertama ialah mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan harus mengandung permasalahan yang harus dipecahkan juga dan menghasilkan sebuah penemuan atau produk. Topik atau teman harus sesuai dengan real world dan mendorong siswa untuk melakukan investigasi yang mendalam. Langkah yang kedua ialah membuat perencanaan. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan siswa. Perencanaan meliputi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung,
serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Langkah yang ketiga ialah menyusul jadwal aktivitas. Guru dan siswa bersama-sama menyusul jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek yang harus jelas. Dan siswa diberikan pengarahan untuk mengelola waktu yang ada. Berikan siswa kebebasan dan kesempatan untuk mencoba menggali sesuatu yang baru. Guru tetap harus memantau dan mengingatkan apabila siswa melenceng dari tujuan proyeknya tersebut. Langkah yang keempat ialah mengawasi proses pengerjaan proyek. Meskipun siswa diberikan kebebasan menentukan strategi dan cara mengerjakan proyeknya, guru tetap bertanggung jawab untuk memantau siswa selama menyelesaikan proyek. Guru bertindak sebagai mentor yang selalu mengarahkan para siswa untuk selalu fokus dan terarah dalam mengerjakan proyeknya tersebut. Yang kelima ialah memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian yang guru lakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaiannya standar pada produk yang dihasilkan. Guru juga berperan dalam mengevaluasi kemajuan setiap siswa dan memberikan fallback. Selanjutnya, guru dapat menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian harus dapat dilakukan dengan mempresentasikan produk di depan teman ataupun guru. Langkah yang terakhir ialah melakukan evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran Project Based Learning. Baiklah, saya Aisyah Haryani, NIM 1932973. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian psikomotorik. Jadi, penilaian psikomotorik itu adalah salah satu ranah untuk menilai keterampilan atau skill seseorang atau menilai kemampuan seseorang setelah dia menerima pembelajaran. Jadi, penilaian psikomotorik ini kita menilai tentang keterampilan seseorang, tentang skill seseorang setelah dia menerima pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan salah satu contoh penilaian psikomotorik dalam materi PAI SMA kelas 10, yaitu materinya tentang membangun kejujuran untuk membentuk kepribadian. Nah, di sini kita menggunakan metode diskusi untuk menilai psikomotorik seorang murid. Contohnya, di dalam diskusi tersebut kita ada menilai 3 aspek, yaitu yang pertama yaitu tentang kejelasan dan kedalaman informasi, yang kedua tentang keaktifannya di dalam diskusi, dan yang ketiga adalah kejelasan dan ketepatan presentasi atau resume. Jadi di sini kita memberikan tugas kepada siswa untuk membuat presentasi atau PPT dan resume. Nanti di situ kita menilai apakah PPT-nya ataukah resumenya menarik atau baik atau segala macam. Itu ada penilaiannya. Misalnya PPT-nya menarik atau resumenya lengkap misalnya. Nah, di situ kita akan memberikan nilai 100. Namun jika tidak 70, maka kita akan memberikan nilainya 75. Misalnya seperti itu. Misalnya kalau kejelasan dalam informasi, apakah informasi yang disampaikan di resume atau presentasi atau PPT tersebut jelas, valid, sumber dan datanya, maka nilainya akan lebih tinggi dibandingkan yang sumbernya tidak valid. Di situ kita bisa menilai tentang psikomotorik seseorang. Setelah kita memberikan materi, apakah yang kita sampaikan itu dapat mereka kuasai atau tidak. Nah, mungkin itulah penjelasan saya tentang penilaian psikomotorik. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.